pagi, Anda menyaksikan Breaking News. Bagaimana sekarang tempat tinggal ini kita mau kemana? Saudara, salah satu lokasi pengungsian korban gempa di Palu berada di Bolarea, Sulawesi Tengah. Lebih dari 4.000 warga mengungsi di tempat ini pasca gempa dan tsunami di Palu. Tenda-tenda pengungsian didirikan di sekitar Jalan Gawalise hingga Jalan Sumur Yuga. Bolaroa merupakan salah satu lokasi yang mengalami kerusakan parah akibat gempa di Sulawesi Tengah. Bisa kita dia bantu, dia data baik-baik bagaimana sekarang tempat tinggal ini kita mau kemana? Rumah sudah hancur, nggak tahu kita mau kemana, kesian. Aja coba cuma potong. Bangbat, terus mati tidur. Kita bangbat. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi di Balaroa, Palu, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nana Narundana di lokasi. Nana, bagaimana proses evakuasi korban hingga malam ini, Nana? Baik, Christian, untuk proses evakuasi sendiri di kawasan utamanya di Perumnas Balaroa yang memang amblas semuanya, hampir tidak menyisakan satupun bangunan rumah yang berada di dalam sana. Untuk malam ini proses evakuasi dijeda dulu karena memang pada malam-malam sebelumnya ini karena faktor pencahayaan maka lebih baik pencarian dihentikan untuk sementara dan akan dikembalikan atau dilanjutkan lagi pada esok pagi. Dan untuk proses evakuasi ini selalu dilakukan oleh tim SAR yang terdiri dari Basarnas dan juga ada TNI Angkatan Darat yang selalu membantu proses pencarian. Dan beberapa warga juga, ini keluarga korban, mereka ikut langsung mencari di serpihan-serpihan yang ada di kawasan Perumnas atau bekas Perumnas Balaroa yang kini telah habis dilumat oleh lumpur akibat fenomena likuifaksi, Christian. Kalau Balaroa termasuk juga daerah yang terkena dampak likuifaksi, ada yang meninggal dan tentunya juga banyak sekali yang mengungsi. Anda bisa gambarkan kepada kami bagaimana kondisi di pengungsian, bagaimana distribusi makanan dan kondisi mereka di sana, Nana? Iya, Kelurahan Balaroa ini, Christian, sudah berdiri tenda pengungsian banyak sekali sejak hari pertama. Di sini ada kurang lebih 4.000 orang yang mengungsi pasca gempa dan ini banyak sekali jumlahnya karena memang tidak hanya warga dari Kelurahan Balaroa yang mengungsi di sini, namun juga ada warga dari kecamatan lainnya, ada dari 2 kampung yaitu dari Kampung Kuyu dan Kampung Duyu dari atau tetangga dari Kelurahan Balaroa ini. Dan untuk suplai dari bantuan kami pantau di sini sudah cukup kondusif atau sudah cukup memadai karena ada satu posko pusat, bisa kita bilang ini sistem satu atap begitu, dari Tagana atau tanggap siaga darurat, tanggap siaga bencana maksud kami, yang mana ini juga dibantu oleh 3 dinas sosial gabungan dari pemerintah Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara di Sulawesi Selatan. Namun untuk bantuan sendiri tadi kami pantau bahwasanya pihak yang atau para relawan yang memantau distribusi bantuan, bantuan yang masih minim datang ke posko mereka yaitu alat atau alas tidur, terpal, karpet, dan lain sebagainya, dan juga multivitamin untuk anak-anak serta susu bayi. Dan sekarang saya saat ini, Christian, berada di bawah tenda salah satu pengungsi yang ada di kawasan Kelurahan Balaroa. Kamera boleh sorot seperti apa situasinya di sini dan saya akan mengajak Anda, saudara, untuk berbincang bersama salah satu pengungsi warga dari kawasan Kelurahan Balaroa yang ikut menjadi korban dari pasca gempa yang mana rumahnya ini juga ikut amblas karena fenomena likuifaksi yang terjadi di sekitar kawasan Perumahan Nasional Balaroa. Langsung saja kita berbincang dengan Ibu Hazani. Selamat malam, Ibu Hazani. Malam. Ibu Hazani,
bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat. Ibu Hasani, boleh ceritakan kepada pemirsa yang menyaksikan Kompas TV malam ini, Anda sedang berada di mana saat kejadian gempa dan seperti apa kejadian di sekitar Anda? Waktu kejadian saya berada dalam rumah bersama anak saya. Pas nonton TV saya terdengar suara gemuruh. Langsung itu rumah goyang-goyang. Langsung anakku berteriak, "Mama, sini gempa, Mama, cepat, cepat." Langsung jatuh saya ke lantai, langsung ditolong anakku. Pas lari ke depan rumah, sudah dilihat itu kan saya punya lapangan bulu tangkis toh, langsung ambruk satu kali. Saya kumpulkan semua anak-anakku dengan ipar-iparku semua. Saya bilang, "Mama, Allahu Akbar, bagaimana sudah kita ini?" Pas datang di depan tempat jualan saya punya ipar, sudah itu rumah sudah dia angkat satu kali rumah, langsung ambruk, langsung dia goyang-goyang kayak blender begitu itu rumah sudah. Kita di situ sudah pasrah diri kita di situ dengan Allah. Saya bilang, "Allah, tolong kami, tolong, bagaimana sudah kami ini, Allah." Ya Allah, sambil istighfar begitu sambil saya memeluk semua anak-anak saya, ipar-ipar saya. Bagaimana sudah kita ini, bagaimana berdoa saja, berdoa sampai kita selamat. Langsung itu cari kita jalan keluar. Saya punya anak ini yang bawa kita keluar. Itu seng-seng yang ditaruh di lumpur-lumpur itu kita lewati semua, ada balok. Pokoknya warga-warga yang di lorong sagu ikut semua kita ke depan cari jalan keluar. Itu saja. Baik, jadi Ibu sekeluarga ini bisa menyelamatkan diri karena ada tumpukan-tumpukan seng ataupun sisa-sisa atap yang berhasil Ibu lewati. Lalu Ibu, bagaimana kondisi saat itu di sekitar Perumnas Balarowa? Bagaimana yang tadinya perumahan, bangunan berdiri kokoh, pasca gempa, apa yang Ibu lihat? Saya punya rumah roboh satu kali dengan rumah saya punya ipar. Allahu Akbar, menangis sudah saya di situ bersama anak-anakku. Hampir pingsan saya, mau dipukul saya punya ipar itu. "Bangun, bangun, jangan pingsan, anakmu, ingat anakmu." Langsung sadar satu kali. Saya langsung dikasih minum di pondok-pondok situ. Langsung begini anakku, "Mama, kesini cepat, Mama, kita cari jalan keluar." Pas itu keluar sudah lumpur kayak ada ulat-ulat kecil keluar dari tanah itu. Terus Masya Allah, bagaimana sudah kita ini, ya Allah. Langsung cari jalan keluar sudah bersama anakku. Anakku ini yang bawa kita ke sana semua dengan warga-warga lorong sagu. Gitu. Jadi Ibu Hazani ini menyaksikan sendiri memang waktu itu lumpur keluar dari bawah tanah, begitu. Baik, sekarang kita semua bersyukur bahwa Ibu Hazani sekeluarga telah selamat dan kini mengungsi di lapangan yang ada di Kelurahan Balarowa. Ibu, bagaimana kondisi di sini selama Ibu mengungsi? Apakah semua kebutuhan Ibu tercukupi dan bagaimana Ibu beraktivitas di sini? Beraktivitas biasa, tercukupi semua kita di sini. Tapi kalau masalah beras, ada kan kita baru beli beras di rumah. Jadi suamiku dia usahakan ambil beras di rumah. Itu saja kita makan dulu sampai datang bantuan dari semua kota, itu saja. Baik, berarti sebelum bantuan datang, Ibu bisa mengambil kebutuhan di posko. Ibu sekeluarga mengambil keputusan yang mungkin cukup nekat untuk kembali ke rumah dan mengambil persediaan yang ada, begitu Bu? Baik, lalu bagaimana dengan obat-obatan di sini Bu? Kalau obat-obatan ya lumayan juga sudah. Sampai saya berobat di sana, suaraku habis toh. Langsung saya berobat di sana dengan mereka. Orang kasih obat, minum juga sudah sembuh sekarang. Suara sudah ada. Baik, berkat suplai obat dari rumah sakit lapangan di sebelah tenda ini. Lalu Ibu, bagaimana dengan kondisi anak-anak di sini? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Tidak ada keluhan sakit apapun, tidak ada. Itu saja. Baik, nah itu dia saudara. Kamera boleh sorot lagi kondisi lebih jauh lagi di belakang sana. Ini adalah tenda salah satu keluarga pengungsi di Kelurahan Balarowa. Ini adalah tenda bersama Ibu Hazani dan keluarganya. Selain tenda ini, saudara, masih ada ratusan tenda lainnya di kawasan Balarowa yang membentang kurang lebih sejauh 2 km dari Jalan Gawalise menuju Jalan Sumur Yuga, begitu. Dan di sini, saudara, di bawah tenda telah dialiri listrik sejak 2 malam yang lalu. Karena memang kondisi di Kota Palu sejauh ini terpantau 30% wilayah di Kota Palu telah dialiri listrik, sehingga ini sangat mempermudah warga beraktivitas meskipun mereka sedang dalam kondisi mengungsi. Dan di
tidak jauh dari kawasan pengungsian ini ada rumah sakit lapangan yang didirikan oleh Tentara Nasional Indonesia dari Batalion Kesehatan Yuda Bakti Husada Komando Strategi Angkatan Darat di Kota Malang. Di rumah sakit darurat ini ada 5 tenda yang siap melayani atau memberikan tindakan medis kepada pengungsi korban dari pasca gempa yang terjadi di Kota Palu. Christian. Baik, terima kasih Nana Narundana menggambarkan kepada kita semua saudara seperti apa kondisi pengungsian di Balaroa, Sulawesi Tengah, Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih untuk laporan Anda, Nana. Saudara, Breaking News Kompas TV akan jeda sejenak, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.